dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita sambut Roh Kudus di dalam diri kita masing-masing. Kita berdoa di dalam hati. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa kita. Ya Tuhan Allah, berkatilah kami dan kenakanlah kami yang bersekutu di tempat ini. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 31 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, hari yang terbaik. Hari
014-TI-PJTT-HKIP-B untuk tata ibadah minggu kita 10 Dung Trinitatis pada Minggu 4 Agustus 2024. Tema minggu kita hari ini Allah menurunkan roti kehidupan bagi umatnya, manang debata mangalehon sabu-sabu hanguluan tu bangsona. Selanjutnya di jadwal ibadah kategori dan latihan kor vokal di gereja dan evangelisasi pertamiangan telah tercantum di situ. Tetapi untuk selanjutnya statistik kehadiran jemaat. Kehadiran jemaat kita pada ibadah minggu yang lalu 25 orang, anak sekolah minggu 9 orang. Yang ketiga di titik malam pengumuman 1, di ibadah minggu dengan mengucap syukur kepada Tuhan dihimbau kepada semua agar semakin rajin beribadah di gereja serta mengikuti ibadah kategorial. Ibadah masuk pukul 10.30 WIB dilayani oleh pendeta, kitab pendeta, pimpinan dan unsur pimpinan majelis jemaat HKIP Penerangan. Kedua, sarana dan prasarana pelayanan HKIP Penerangan. Pimpinan majelis jemaat HKIP Penerangan menyampaikan terima kasih banyak terhadap seluruh jemaat dan simpatisan yang bisa tetap hadir beribadah dan yang dapat berbagi tanda syukur melalui persembahan bulanan dan ucapan syukur janji iman bahwa kita kepada Tuhan semakin memberkati kita semua dengan seluruh yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketiga, tempat ibadah. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, tempat kita beribadah ini atau tanah telah kita laporkan bahwa tanah ini adalah milik HKI. Sertifikat tanah sudah dipusat sesuai informasi. Tetapi kita masih beribadah di tempat ini menunggu proses terlaksananya pendirian gereja kita HKIP Penerangan. Keempat, ibadah keluarga malam pertanian. Hari Rabu 7 Agustus 2024 kita akan lakukan ibadah keluarga di rumah keluarga calon setua Hapandiangan Inang Bogor Barita, alamat di Perum dekat SMP 22, masuk pukul 19 WIB. Jadi jam kubur itu kita masuk. Yang kelima, surat masuk SK majelis dan lembaga akan kami bacakan. Kuria Kristen Indonesia Protestan HKIP Jemaat Penerangan Jambi Resort Palas Pekanbaru. Surat keputusan nomor 02-HKIP-JB-5-2024 tentang Majelis HKIP Jemaat Penerangan membaca 1. Peraturan rumah tangga HKIP bab 3 pasal 16 ayat 2, 3, 4. Yang kedua, peraturan rumah tangga HKIP bab 3 pasal 17 ayat 1 dan 2. Melihat kebutuhan pelayanan di HKIP Jemaat Penerangan, mendengar hasil sidang majelis jemaat pada Minggu 12 Mei 2024 memutuskan menetapkan 1. Mengangkat dan mengesahkan majelis HKIP Jemaat Penerangan, Ketua Situa Pamingotan Manado, Sekretaris Situa Beni Panjaitan SH, Bendahara Situa Togina Borumanik, anggota 1. Situa Esirai, 2 calon Situa RT Borusitorus, 3 calon Situa Hapandiangan, 4 calon Situa C Manado, 5 R Borusitumora, 6 RP Bahayan, 7 O Sinite untuk PA, 8 PS Borusirotan untuk PW, 9 David Sihite untuk pemuda, 10 EN Borusiburian untuk sekolah minggu. 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat keputusan ini. 3. Apabila ternyata ada kekeliruan dalam surat keputusan ini dapat ditinjau kembali. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 12 Mei 2024
Pendeta HKIP Resort Falas, Pendeta Maibulan Panjaitan SDA Tembusan. 1. Majelis Resort HKIP Resort Falas. 2. Majelis Jemaat HKIP Penerangan. 3. Pimpinan Pusat HKIP. 4. C. Piagam penghargaan. Pimpinan Pusat Hurriyat Kristen Indonesia Protestan dengan ini memberikan penghargaan kepada Persekutuan Amal HKIP Penerangan Resort Pekanbaru sebagai ucapan terima kasih atas partisipasinya telah ikut memeriahkan hari ulang tahun HKIP yang ke-34 melalui persembahan KOR pada tanggal 3 Juli 2024. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Tertulis di 1 Tesalonik 5 ayat 18. Besok Bapak Pendeta Lindu Tambunan SDA MM, Sekretaris Jenderal Inang Pendeta Kadida Serigar SDA. Jadi Amang, dukungan PA dikirim ke piagam. Jadi pada mulai kata Tuhan, doa kita memeriahkan di ulang tahun ke-34 nih, jong-jongan nih HKIP di Indonesia. Selanjutnya, disiplin warga jemaat. Memperhatikan sesuai database jemaat HKIP Penerangan Jambi ada 24 kakak. Sementara ada beberapa kakak yang sudah hampir tidak datang beribadah, maka penting untuk diklarifikasi. 7. Ibadah Minggu. Minggu 11 Agustus 2024 kita akan laksanakan ibadah menggunakan bahasa Batak Tuhan. Keempat, renungan harian untuk 1 mingguan telah tertera di situ. Kita pakai waktu kita untuk menambah iman kita dengan tuntunan yang telah disediakan. Kelima, laporan keuangan mingguan tertulis di Mazmur 65 ayat 2. Bagi mulaku di pujian di Sion ya Allah, dan kepada mula orang membayar nazar. Pemasukan kita di dalam 1 minggu sudah tercantum, dan ucapan syukur dari keluarga Amang Bima Nolong dari Sudua Inang Polisi Torus, Pasar Presiden, ucapan syukur kepada Tuhan melalui gereja ini karena si Mordechai telah selamat berangkat dari Solo hingga tiba di Jambi dalam penyertaan Tuhan, dan ulang tahunnya kemarin yang ke-23 tahun. Tuhan memberkati dan panjang umur. Jalan adong tambahan musik sin keluarganya Amang Bima Nurung Inang Calo Sejua Borsidorus ala di Ermolek Bepianak Kota Siraja rencanana sah anon masugut berangkat musik tu Lampung dan Katejo dan begitu kami yang sudah bata di pasar kasida musik yang mulai keon 50.000 tu hari Minggu mahal kami. Pengeluaran kita di dalam 1 minggu sudah tertera di situ. Selanjutnya rekapitulasi uang kita hingga saldo akhir kita tanggal 2 bulan 8 2024 10.360.300 rupiah, dan kas pembangunan kita juga sudah tercantum di situ. Perlu kami tegaskan sebagai bendahara, saldo kas kita yang ada sekarang ini sudah dimasukkan, sudah digabungkan ini beberapa minggu yang lalu, yang 12.975 itu ada keterangannya ya, perhatikan itu. Jadi itu sudah gabung di kas HKIP sudah di situ. Jadi yang ada lagi yang kami pegang tambahan itu semua, yang 400.000, yang 1.100.000 tambah 16.284.500. Lebih baik keterangan dari situ. Selanjutnya Matius 4 untuk ayat tuntunan untuk bagi kita tambahan Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nomor kontak yang tercantum di situ, apabila ada yang perlu boleh dihubungi sesuai dengan kebutuhannya. Kalau ada yang salah tulis dari nama, marka atau jumlah persembahan yang telah diserahkan, segera dikonfirmasi, kita boleh perbaiki selanjutnya. Akhir kata, selamat mengikuti ibadah dan memampatkannya, serta selamat ulang tahun bagi yang merayakannya seminggu yang lewat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita
ayat 2 sampai ayat 8. Keluaran 16 ayat 2 sampai 8. Kebetulan Alkitab yang kita pegang mungkin ada yang berbeda. Kalau saya memakai edisi yang kedua, kalaupun nanti berbeda, tidak apa-apa. Karena revisi untuk Alkitab kita sudah keluar. Kita buka Alkitab kita dari Keluaran 16 ayat 2 sampai 8 agar kita membacanya secara bergantian. Di padang gurun itu segala umat Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kami mencintai dari tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar kepada gurun ini untuk membunuh seluruh umat ini dengan lapar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan hujan roti dari langit bagimu. Bangsa itu akan keluar dan memungut secukupnya untuk sehari, supaya mereka kuuji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan yang ada apabila mereka masak dan dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat dari apa yang mereka sehari-hari. Sesudah itu Musa dan Harun berkata kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Dia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apabila kamu ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Kata Musa lagi, jika memang Tuhan yang memberi kamu daging pada waktu petang dan roti sekenyang-kenyangnya pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungut yang kamu sampaikan kepadanya, siapakah kami ini? Sungut-sungutmu itu bukan kepada kami, tetapi kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita bernyanyi. Kurang kebutuhan hidupnya, maka yang terjadi adalah bersungut-sungut, karut-nguton, marah-marah, murung, dan bahkan mungkin menyalah-nyalahkan keadaan dan situasi. Dan bisa jadi pun keluar dari mulut kita adalah menyalahkan Tuhan. Mengapa hidupku kekurangan? Mengapa segala sesuatu serba kurang? Dan ketika saya melihat pada saat Bapak Presiden Jokowi terpilih menjadi seorang presiden, tidak lama kemudian saya melihat berita di media sosial, tidak datang hujan disalahkan Jokowi, terjadi hal-hal buruk, terjadi kebakaran hutan di satu tempat disalahkan Pak Jokowi. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kurang atau lebih?
Kita adalah manusia yang serba selalu kekurangan, yang selalu menyalahkan kepada apa yang ada di depan mata, dan mungkin kepada orang-orang yang berperan penting dalam situasi kehidupan itu. Maka kesalahan itu akan kita lemparkan kepada mereka. Lalu ketidakpuasan ini kita lampiaskan dengan kemarahan, menyalahkan, bahkan mungkin kita mengutuki agar hati kita ini puas karena serba kekurangan tadi tidak bisa kita cukupkan. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Kita tahu mereka adalah bangsa yang diperbudak di Mesir. Ketika mereka menjerit, mereka menangis, mereka dipekerjakan dengan tidak diberi gaji, hanya makan saja. Memang pada saat itu kehidupan mereka betul-betul sangat sakit. Tapi ketika mereka menjerit, mereka menangis, mereka berdoa, menyampaikan segala apa yang mereka rasakan di Mesir kepada Musa, kepada Allah, dan itu sampai ke hadapan Tuhan. Dan apa yang Tuhan perbuat dengan apa yang mereka rasakan, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan bekerja melalui apa? Yang terakhir mereka lihat adalah 10 ular yang membawa mereka keluar dari bangsa Mesir ke tanah perjanjian, ke tanah yang sangat enak situasinya. Bahkan mereka akan menikmati berkat Tuhan di sana begitu banyak. Ketika mereka Musa bawa perjalanan menuju tanah Kanaan, mereka menjumpai satu sungai yang sangat besar, yang menurut mereka tidak mungkin bisa dilewati walaupun berenang, dan mungkin bisa apabila berenang akan terbawa arus air. Tapi ketika Musa berkata, Tuhan, bagaimana menyelamatkan bangsa ini? Tuhan berkata kepada Musa, ambil tongkatmu, lemparkan ke air itu. Dan apa yang terjadi? Mukjizat Tuhan terjadi, tanah itu menjadi kering, sungai itu kering, dan air berjalan dari atas. Bagaimana mungkin air berjalan dari atas di bawah kering? Itu tidak mungkin bagi manusia, tapi itu mungkin bagi Allah. Lihat yang diperbuat Allah, dan itu ada di depan bangsa itu. Lanjut ke perjalanan, mereka tiba di satu tempat namanya Meriba. Mereka kehausan, mereka melihat jalan air, mereka lihat mata air. Ketika mereka minum, apa yang mereka rasakan? Pahit. Di situ mereka juga kembali marah-marah, bersungut-sungut. Bagaimana Musa, kami haus? Air ini begitu pahit, kami tidak sanggup untuk meminumnya. Lalu apa yang Tuhan katakan kepada Musa? Ambil tongkatmu, pukulkan ke air itu. Lalu air itu berubah menjadi tawar, enak untuk diminum. Itu adalah mukjizat Tuhan bagi mereka. Tapi tibalah di padang gurun Mesir, mereka kehabisan bekal makanan yang mereka bawa dari Mesir. Mereka betul-betul merasakan bagaimana tidak makan. Sebenarnya mereka bukan lagi sekali dua kali merasakan perut kosong. Selama mereka di Mesir, mereka itu adalah orang yang kelaparan, karena mereka tinggal di tanah di mana mereka diperbudak. Mereka hanya makan ketika bangsa Mesir memberikan mereka makan sebenarnya, tetapi mereka merasa sok. Ketika mereka ada di perjalanan itu, mereka menyalahkan Musa dan Harun. Engkau membawa kami untuk mati kelaparan. Seandainya kami ada di Mesir, kami diperhadapkan dengan kuali yang besar berisi daging. Itu mereka makan daging, bukan karena mereka mendapat berkat dari orang Mesir. Itu belas kasihan orang Mesir kepada mereka seharusnya, karena posisi dan status mereka adalah budak. Bagaimana seorang budak dikasih makan yang enak? Tidak ada itu. Tapi mereka munafik di hadapan Musa dan Harun. Mereka berkatakan seandainya mereka tidak sadar status mereka adalah seorang budak. Tapi setelah mereka keluar adalah mereka menjadi orang merdeka yang bebas dari perbudakan. Mereka tidak sadar. Mereka marah-marah melampiaskan kelaparannya, ketidakcukupan tadi kepada Musa dan Harun. Dan Allah melihat sungut-sungut mereka. Lalu apa yang dikatakan Musa? Bukan sama saya sungut-sungutmu, tetapi kepada Tuhan. Apapun yang kau perkatakan kepadaku, bukan akulah yang kau persalahkan, tetapi Tuhan. Ketika engkau keluar dari Mesir, bukan saya yang membawamu, tetapi Tuhan Allah. Tuhan Allah lah yang bekerja untuk mereka. Tetapi perbuatan besar yang belum lama berlalu
15 hari mereka sudah lupa bahwa Tuhan yang membawa mereka keluar adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu untuk mereka bangsa pilihannya. Seandainya mereka tidak bersungguh-sungguh, perjalanan mereka sampai di tanah perjanjian, di sana sudah Tuhan sediakan bahwa tanah itu tanah yang subur, tanah yang penuh dengan madu yang manis, belalang. Jadi kalau belalang dalam kita adalah seekor hewan, kalau dalam mereka belalang itu adalah sebuah tumbuhan yang seperti kurma rasanya. Nah, bagaimana mereka tidak membayangkan betapa enaknya berada di tanah perjanjian itu? Tetapi belum sampai ke sana, mereka sudah mempersalahan Tuhan yang membawa mereka, yang membebaskan mereka. Dan Tuhan juga mendengar sungut-sungut mereka. Lalu Tuhan sampaikan kepada Musa, katakan kepada mereka, aku akan memberikan roti kehidupan, roti yang dari surga akan saya turunkan kepada mereka. Besok pagi mereka akan melihat kemuliaanku melalui roti yang mereka perlu. Setiap pagi aku akan menurunkan roti itu, setiap sore saya akan memberikan burung puyuh yang akan menjadi makanannya. Jadi setiap hari itu adalah baru. Jadi apa yang menjadi aturan bagi mereka dalam pagi hari itu, mereka harus bisa mencukupkan roti itu sampai malam hari. Tidak boleh lewat dari malam hari. Apabila lewat, maka roti itu akan menjadi busuk dan berbau. Dan Tuhan sedang menguji mereka, apakah mereka taat kepada apa yang saya sampaikan atau tidak. Dan ternyata sebagian dari mereka tidak mendengarkan itu. Mereka banyak kerakusan, tamak, tidak mencukupkan apa yang untuk dirinya, hingga esok pagi mereka melihat di lumbung mereka itu sudah busuk. Tetapi Tuhan juga melihat hal demikian. Tuhan tidak menjadi marah, tetap Tuhan uji mereka di dalam kasih dan kesabarannya. Makanya Musa sampaikan, kalau kamu bersungguh-sungguh bukan sama saya, tetapi kamu sampaikan itu kepada Tuhan. Dan bagi kita hari ini, benar kita sedang membicarakan kekurangan bangsa Israel, tetapi kekurangan mereka juga akan menjadi kekurangan kita, karena kita adalah bangsa pilihan Tuhan, umat yang rajani, umat yang menjadi pilihan Allah. Umbahin lo kita boy, maka persiai dewata di balasan Tuhan Tuhan Yesus. Yang pertama, ketidakpuasan atau sungguh-sungguh itu adalah bukti ketidakpercayaan kita kepada Allah. Benar, kita hidup memerlukan kebutuhan. Kebutuhan hidup kita adalah makan, mencukupkan di dalam perut agar kita bisa bekerja untuk menjalani hari-hari kita, kehidupan kita, pekerjaan kita. Tetapi dalam hal mencukupkan segala kebutuhan, kita bekerja. Banyak pekerjaan, beragam lauta. Ada yang bekerja sebagai dokter, sebagai ini dan sebagai ini, bahkan sebagai petani, mungkin di dalam pemerintahan, di dalam berbagai hal ini kita bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Tetapi ketika kita berusaha, kita berharap hari ini boleh makan, kita berharap hari ini kita boleh mendapatkan uang yang cukup untuk besok. Tetapi ketika harapan kita tidak sesuai dengan fakta yang ada, apa yang kita buat? Kita manusia sering bersungut-sungut ketika kita tidak dapat menikmati apa yang kita mau. Molo sadarion masai kita, tetapi ada orang baik yang merawat kita. Mana yang akan kita berikan respon? Apakah kita fokus kepada sakit kita, ataukah kita fokus kepada orang yang memberi perawatan? Molo sadarion kita masai, boleh kita mangan. Adong dongatna, adong hahulongata, nalau mengarawat kita. Lalu kita fokus ke mana? Kalau kita fokus kepada penyakit kita, maka kita akan seperti mereka. Kita akan berkata, dalam nama saya, maka kita akan memberi respon-respon kosongan. Tahe. Itu kita manusia. Apabila dalam kekurangan itu menjadi fokus kita, maka membawa kita tidak percaya kepada Tuhan yang menjadi sumber
utang yang banyak tapi kita bisa makan satu hari. Lalu apa yang kita berbuat? Respon apa yang kita berikan? Maka kita mari fokus kepada apa yang menjadi bagian kita. Kalau kita mendapat sedikit yang bisa kita nikmati, itulah yang perlu kita syukuri. Mari kita ganti marah-marah, sungut-sungut tadi, para umutoni, gebihatan untuk maunya. Terima kasih Tuhan, saya sehat hari ini. Terima kasih Tuhan, makanan seperti hari ini boleh saya nikmati. Terima kasih Tuhan, saya bangun pagi hari, saya masih diberi nafas kehidupan. Sederhana, tapi kita sulit untuk bisa menyadari hal-hal yang menjadi perbuatan besar dari Tuhan. Yang kedua, kemurahan hati Tuhan dalam memperhatikan kebutuhan umatnya. Ketika bangsa itu bersungut-sungut, berapa kali bersungut-sungut, bahkan mereka 40 tahun di perjalanan. Selama 40 tahun ini terusnya bersungut-sungut, baru waktu terus maksud. Tetapi Tuhan yang sabar, Tuhan yang penuh kasih, tidak pernah memberikan menjadi kematian bagi mereka. Tuhan tetap pelihara hidupnya. Mereka mengungut laut, haus, Tuhan berikan air. Mereka mengungut lapar, Tuhan berikan manna, roti dari surga. Kurang apa lagi? Bagaimana dengan kita? Kita tidak selalu menjadi kekurangan dalam segala hal. Ingatlah janji Tuhan, ya dan amin. Artinya apapun yang Tuhan janjikan. Kalau Tuhan berkata, aku akan mencukupkan bagimu segala kebutuhan, bukan keinginan. Jangan kita berbesar yang mencari keinginan, tetapi berbesarlah apa yang menjadi harapan dan kebutuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mengetahui segala jalan-jalan hidup kita. Kantong kita kosong Tuhan tahu, perut kita kosong Tuhan tahu, beras habis di rumah Tuhan tahu. Karena Tuhan sudah menyediakan itu bagi kebutuhan umatnya. Kemanapun kita melangkah, Tuhan akan mencukupkan itu bagi kita. Sedikit, tetapi itu adalah satu hal yang besar bagi kita. Sama seperti orang yang hidup di pinggir jalan, kalau mereka berharap ada orang yang memberikan sesuatu sedikit bagi mereka. Ketika orang memberikan yang sedikit itu, mereka sangat berbahagia. Kenapa? Karena mereka boleh merasakan yang tidak pernah mereka rasakan. Karena hidup kita setiap hari adalah diperbarui oleh Tuhan. Untuk itulah apapun keperluan kita, kebutuhan kita, terlebih untuk kebutuhan jasmani dan rohani, Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan berikan itu bagi kita. Yang ketiga, Allah menjamin persediaan umatnya. Nah, ketika persediaan makanan bangsa itu habis, Allah melihat dan Allah menjamin bahwa mereka tidak akan mati kelaparan, bahwa karena mulut mereka pun mengeluarkan perkataan, engkau membawa kami untuk mati kelaparan di perjalanan ini. Tetapi Tuhan menjamin itu dengan roti manna yang diturunkan dari surga, dan burung puyuh juga Tuhan berikan kepada mereka, disediakan tiap pagi. Nah, kita juga demikian. Ketika kita bangun pagi hari, kita boleh bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Tetapi sebelum bekerja, kita sudah melihat ada persediaan untuk kebutuhan jasmani dan untuk kebutuhan rohani ketika kita berdoa kepada Tuhan. Itulah yang menjadi jaminan bagi kita. Terlebih jaminan hidup kita adalah di dalam Yesus Kristus. Ketika kita bisa mempercayai, mengimani dalam nama Tuhan Yesus, segala apapun yang kita perbuat, yang kita butuhkan, Tuhan akan cukupkan. Dan Tuhan Yesus jamin segala kebutuhan kita, bahkan hidup kita Dia jamin kita akan mendapat kehidupan yang kekal bersama Bapa di surga ketika Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa orang-orang percaya. Jadi seperti yang dikatakan tadi, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah yang menjadi makanan orang percaya. Itulah sebenarnya yang menjadi kecukupan, makanan kehidupan orang-orang percaya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan di dalam nama Yesus Kristus,
yang diturunkan Allah untuk menjadi roti kehidupan bagi kita umatnya adalah Yesus Kristus. Aku adalah roti kehidupan. Barang siapa yang datang kepadaku, dia tidak akan kelaparan dan dia tidak akan kehausan. Jadi untuk itulah kita menyambut roti kehidupan itu dalam hidup kita, bahwa Allah di dalam Yesus Kristus akan mencukupkan itu bagi kita semua. Kita tidak akan kekurangan. Apabila pun kita merasa ada yang kurang, mari lihatlah berkat Tuhan di balik kekurangan itu. Sebelum kekurangan itu ada berkat yang sudah kita terima. Ubahlah marah-marah, sungut-sungut itu menjadi ucapan syukur kepada Tuhan. Hujan datang, terima kasih Tuhan. Kemarau datang, ucaplah terima kasih Tuhan. Jangan kita mengeluarkan perkataan bulan daudan, bulan na kemarau, bulan na alung, bulan pohon nyari. Cobalah apapun yang Tuhan berikan, itu adalah berkat yang luar biasa. Ketika kemarau tiba, kita diajar untuk menghemat air. Ketika hujan turun, kita diajar untuk bersyukur. Dalam segala hal kita diajar oleh firman Tuhan, ucaplah syukur dalam segala hal. Amin. Kita bernyanyi. Oh
kami berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera